nih, karena banyak orang cinta NKRI, tapi selalu yang dipikirkan diri dia, bukan negaranya. Kalau di Amerika kan Muslim minoritas ya. Yes. Tiba-tiba ada seorang Muslim jadi kandidat presiden, betul? Atau di Jepang, atau di Korea, atau di Hong Kong. Kira-kira diterima nggak? Sulit, sangat sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sebuah podcast yang presenternya adalah seorang Nasrani, Ustadz Khalid Basalamah ditanya mengenai kepemimpinan di Indonesia. Apakah pemimpin di Indonesia itu harus beragama Islam? Maka dijawab oleh Ustadz Khalid Basalamah dengan rasional, tanpa dalil-dalil, tapi dalilnya adalah rasional. Maka diajaklah berpikir presenter tersebut. Maka jawabannya luar biasa. Ya, mari kita simak jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah ketika ditanya tentang kepemimpinan di Indonesia itu apakah harus orang Islam. Kita juga tahu di Indonesia ini kan kembali lagi 80% penduduk itu Muslim. Pilpres tahun ini agak berbeda sama yang 2019. Makanya pertanyaan tadi itu sebenarnya ditanyakan di 2019. Banyak Pilpres waktu itu kental sekali dengan berbau agama waktu itu. Tapi tahun ini saya rasa mungkin Pak Presiden menginstruksikan dengan lebih sejuk dan lebih damai. Makanya Pilpres tahun ini nggak seperti kayak 2019. Semoga aman dan damai. Kira-kira kalau Pak Ustadz dari sudut pandang sebagai ini memilih pemimpin yang gimana gitu, kalau dari Pak Ustadz dari sudut pandang agama Islam yang penafsirannya Pak Ustadz? Mungkin saya jawab dari dua sisi ya. Boleh. Sisi yang pertama itu begini. Dalam pilkada pilpres, saya mengajak masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus. Kita dahulukan dua hal. Yang pertama itu bagaimana kita berpikir positif bisa mendapatkan bersama dengan pemimpin yang akan jadi nanti pahala. Pahala itu kayak balasan dari Tuhan lah. Gitu. Misalnya contoh gini, kalau kita memberikan dukungan, kemudian dia berhasil, nah apapun keputusan nanti dia dari di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, berkembang pesat, kita akan ikut serta. Betul. Dia dapat pahalanya, kita tidak bicara urusan dunia, tapi urusan akhiratnya. Sehingga kita akan berusaha nanti mencari siapa yang terbaik yang bisa saya memanen pahala dari dia. Lebih ke situ. Ya. Yang pertama, dan yang kedua kita harus kedepankan cinta NKRI ini. Ini betul-betul harus murni. Kalau kita benar-benar cinta NKRI, kita akan dahulukan mana yang terbaik buat negara ini. Bukan agamanya. Bukan masalah agamanya sekali. Kita bukan ke situ bahasanya. Bahasanya ini adalah lebih kepada bisa nggak sih lahir seorang leader di Indonesia yang pada saat dia melihat ternyata ini idealnya ya, rival saya ini lebih pantas. Sehingga saya demi cinta negara saya dahulukan dia. Gitu. Nah ini yang kita butuh nih, karena banyak orang cinta NKRI tapi selalu yang dipikirkan diri dia, bukan negaranya. Oke. Kita tahu pada saat misalnya Pak Soekarno dulu pada saat jadi presiden, saya yakin di sekitar dulu banyak sekali orang yang berhasil. Banyak orang yang layak jadi presiden. Tapi ada yang dorong beliau jadi presiden, kemudian yang lainnya ini mengalah. Ayo demi untuk negara ini kita bersatu, kita geng dan begitu. Kan begitu, banyak sekali kan dulu tokoh-tokoh profesor, doktor yang memang mereka pantas sebenarnya. Tapi mereka mendahulukan ini. Sekarang ini sangat tipis cinta NKRI kita ini. Jadi kita selalu kalau sudah pilpres pilkada ini pokoknya saya harus menang. Mau bagaimanapun pokoknya mau negara ini segala cara lah. Ya, negara ini nanti maju atau tidak, visi misi saya bagus atau tidak, itu tidak penting. Nah, ini jadi masalah. Ini dulu dari poin yang harus kita perhatikan kalau saya melihat ini. Kalau dari sisi yang lain mungkin dalam pandangan agama tadi tanya atau apa tadi tanya? Jadi gini, apakah harus memilih pemimpin yang seiman? Itu kadang-kadang kan menjadi marketingnya politik. Untuk mendapatkan elektabilitas. Kalau itu saya kembali jawab dengan rasional aja. Baik. Contoh gini, Mas, kalau di Amerika kan Muslim minoritas ya. Tiba-tiba ada seorang Muslim jadi kandidat presiden, betul? Atau di Jepang, atau di Korea, atau di Hong Kong. Kira-kira diterima nggak? Sulit, sangat sulit. Itu rasional aja. Rasional. Nah, di Indonesia akan sama karena mayoritas Muslim. Yes. Jadi ini bukan karena masalah agamanya
Masalahnya komunitas terbesar di sana itu siapa? Yes. Begitu. Di Australia kalau muncul seorang pemimpin jadi Muslim, saya yakin tidak akan dipilih. Iya. Karena kamu siapa? Agamamu beda sama kami. Iya. Nanti keputusanmu juga akan beda kan gitu. Iya. Masuk. Jadi kita jawab begitu saja. Sesimpel itulah ya. Sesimpel itu ya. Oke. Yang penting Pak, selama ini dari Soekarno sampai ke Pak Jokowi sekarang dan siapapun presiden akan datang nanti, kalau mereka ini kan tiga juga kandidat ini kan Muslim semua. Apakah selama mereka memimpin ini orang non Muslim terganggu di Indonesia? Tidak ada yang terganggu. Nggak ada yang terganggu. Buka usaha bisa, punya rumah bisa, turun temurun warga negara Indonesia, nggak ada masalahnya. Betul. Kan gitu. Ya. Berarti masalahnya apa nih kalau ada orang Muslim memimpin, apalagi Nggak ada mereka masalah. mayoritas? Nah, itu poinnya. Nggak ada masalah.